Perkenalkan, nama saya Nuputu Cika Dewi dari Prodi Biologi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuahan tunggal pada Gymnospermae dan pembuahan ganda pada Angiospermae. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pembuahan tunggal pada Gymnospermae. Pembuahan yang terjadi pada Gymnospermae disebut pembuahan tunggal atau setiap inti generatif melebur dengan inti sel telur. Mikrofil terdedah ke udara bebas. Pembuahan pada Gymnospermae disebut pembuahan tunggal karena tiap-tiap inti sperma membuahi sel telur. Nah, yang kedua ada proses pembuahan tunggal terjadi pada Gymnospermae. Proses pembuahan tunggal terjadi pada Gymnospermae karena terdapat konus dengan kelamin jantan dan betina dalam satu pohon. Konus betina pada tumbuhan Gymnospermae lebih bersisi dan besar jika dibandingkan dengan konus jantan. Konus betina ini menghasilkan megaspora yang kemudian akan tumbuh menjadi gametofit betina, sedangkan konus jantan menghasilkan mikrospora yang berkembang menjadi serbuk sari atau gametofit jantan. Proses penyerbukan tunggal ini dibantu oleh angin. Dengan bantuan angin, serbuk sari akan jatuh ke konus betina, kemudian ditarik masuk ke dalam bakal biji. Serbuk sari kemudian akan membentuk tabung serbuk sari, berfungsi untuk membuka jalan menuju sel telur atau ovum. Kemudian, sel sperma dari serbuk sari akan membuahi sel telur atau ovum, sehingga membentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio yang tersimpan dalam gametofit betina, sehingga gametofit betina ini berfungsi memberikan sediaan makanan bagi embrio. Pada biji tumbuhan pinus dapat ditemukan embrio yang terdapat pada gametofit betina. Proses pembuahan tunggal contohnya terjadi pada tumbuhan pinus dan menghasilkan zigot. Nah, yang ketiga yaitu ciri-ciri Gymnospermae. Yang pertama itu ada letak bakal biji terbuka dan tidak terlindung dari daun buah. Yang kedua biasanya punya akar tulang meski ada juga yang akar serabut. Yang ketiga, daun kaku, kecil, tebal, dan berbentuk seperti jarum. Tetapi juga ada yang berbentuk tipis dan melebar seperti daun melinjo. Yang keempat itu tidak memiliki bunga sejati, tapi hanya punya alat perkembangbiakan yang disebut sporofil. Yang kelima, gamet jantan dan betina tersusun dalam strobilus atau runjung, ada yang berumah satu dan ada yang berumah dua. Nah, lalu lanjut contoh tumbuhan yang mengalami pembuahan tunggal. Yang pertama itu ada cemara, yang kedua pinus, yang ketiga pakis saji, yang keempat melinjo, dan ada juga damar. Lalu saya akan menjelaskan tentang pembuahan ganda pada Angiospermae. Nah, pembuahan ganda terjadi pada tumbuhan biji tertutup. Dinamakan pembuahan ganda karena ada dua inti sperma atau gamet jantan yang melebur, yaitu inti sperma 1 melebur dengan sel telur membentuk zigot, dan inti sel sperma 2 melebur dengan inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau keping biji sebagai cadangan makanan. Lalu lanjut ke proses terjadinya pembuahan ganda pada Angiospermae. Yang pertama, pembuahan melibatkan megaspora yang membentuk ovum dan inti kandung lembaga sekunder, serta mikrospora yang membentuk dua inti generatif dan satu inti vegetatif. Yang kedua, ketika terjadi penyerbukan, inti generatif pertama akan membuahi ovum, dan inti generatif kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder, sedangkan inti vegetatif akan
mengalami degenerasi. Pembuahan ovum dan inti generatif 1 menghasilkan sigot, dan pembuahan inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga akan menghasilkan endospermae sebagai cadangan makanan bagi sigot. Kita lanjut ke ciri-ciri angiospermae. Yang pertama ada tubuhnya terdiri dari bunga, daun, batang, dan akar. Yang kedua ada akarnya berbentuk serabut atau tunggang. Bakal biji tertutup oleh daun buah. Lanjut kita ke ciri-ciri angiospermae. Yang pertama itu ada tubuhnya terdiri dari bunga, daun, batang, dan akar. Yang kedua itu ada akarnya berbentuk serabut atau tunggang. Yang ketiga, bakal biji tertutup oleh daun buah. Yang keempat, daun pipih, tulang daun beraneka ragam. Yang kelima, berkas pembuluh pengangkut, ada yang kolateral terbuka, terdapat juga yang tertutup. Lalu ada contoh-contoh tumbuhan angiospermae. Ada kentang, mangga, jambu, apokat, anggur, dan nangka. Sekian presentasi saya tentang pembuahan tunggal pada gimnospermae dan pembuahan ganda pada angiospermae. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.